Hai semuanya, hari ini adalah hari ketiga kita ngebaca buku Panduan Agama Buddha untuk Pemula. Jadi hari ini kita akan mulai dari halaman 7 sampai dengan 10. Saya akan mencoba untuk bisa membacanya dalam 5 menit, akan tetapi saya akan membaca secara jelas, nggak terlalu cepat juga, biar teman-teman yang nantinya mau dengar saya membaca juga enak. Oke, let's go, kita mulai, let's go. Kelahiran Pangeran Siddhartha. Sekitar 2600 tahun yang lalu, di Nepal, perbatasan dengan India Utara, hiduplah seorang raja kaum Sakya yang amat saleh. Namanya Suddhodana Gautama. Ia memerintah negeri Sakya dari istananya di Kapilawastu, yaitu di India. Mimpi Ratu Mahamaya. Sang raja mempunyai permaisuri yang cantik bernama Maya yang dicintai oleh rakyat. Satu malam, Ratu Maya mendapat mimpi yang aneh. Di dalam mimpi itu, ia melihat seekor gajah putih memasuki rahimnya lewat sisi kanan tubuhnya. Baginya itu merupakan pertanda keberuntungan karena gajah putih melambangkan keagungan. Kemudian ia menyadari bahwa dirinya telah mengandung seorang anak yang unik. Selama kehamilannya, ia merasa bahagia dan sehat, serta menjalani kehidupan suci yang pantas bagi seorang yang mengandung bayi seperti itu. Kelahiran sang pangeran. Raja dan rakyatnya menanti dengan tak sabar kelahiran sang pangeran. Sudah merupakan adat India kuno bagi seorang wanita kembali ke rumah orang tuanya untuk melahirkan. Maka ketika waktunya tiba, Ratu Maya mendapat izin dari raja untuk meninggalkan istana, pergi ke rumah orang tuanya. Rombongan kerajaan mengiringi tandu ratu selama perjalanan yang panjang itu. Di tengah perjalanan, ia singgah di sebuah taman yang dikenal sebagai Taman Lumbini, tempat tumbuhnya eh, pohon besar yang teduh. Ketika itu musim semi dan semua bunga tengah mekar di taman. Bersama para dayang yang mengelilingi dirinya, ia berjalan-jalan di taman seraya menikmati keindahan alam. Ketika sedang beristirahat di bawah naungan pohon salak, ia melahirkan seorang putra. Semua orang sekitarnya sangat gembira atas peristiwa itu. Setelah kelahiran sang pangeran yang terjadi pada hari bulan pertama, di bulan pertama itu, rombongan kerajaan kembali ke istana. Raja Suddhodana sangat gembira, sukacita meliputi seluruh istana dan sentro negeri. Ramalan Asita. Ada seorang tua bijaksana bernama Asita yang bertapa di pegunungan tak jauh dari istana. Petapa Asita memperhatikan munculnya cahaya dari seputar istana dan menyadari bahwa seorang pangeran telah lahir. Segera pergilah ia ke istana untuk melihat anak raja itu. Setibanya di istana, ia disambut raja yang berkata, "Yang mulia, apa yang membuat Anda datang kemari?" Dengan penuh semangat, Asita menjawab, "Di mana sang pangeran? Aku ingin melihatnya." Raja yang bangga dan bahagia itu dengan cepat membawa bayinya dan menunjukkan pada Asita. Ketika Asita melihat bayi itu, ia merasa sangat senang. Pada mulanya ia tersenyum diliputi kegembiraan. Kemudian ia mulai mencucurkan air mata kesedihan. Melihat perubahan yang demikian mendadak pada orang bijaksana itu, raja merasa bingung dan dengan cemas bertanya kepadanya. Ia takut kalau orang tua bijaksana itu melihat sesuatu yang
mengkhawatirkan pada sang pangeran. "Apakah anak ini akan mengalami kemalangan?" tanya raja. Asita menjawab, "Di antara manusia, ia merupakan orang yang unik. Aku tidak melihat sesuatu yang buruk bagi anak ini. Ia akan mencapai pengetahuan tertinggi. Ia akan menjadi seorang Buddha, seorang bijaksana dengan kesucian yang tiada taranya. Karena welas asihnya terhadap banyak orang, ia akan menyebarkan ajarannya. Sisa usiaku tinggal sedikit dan aku akan segera meninggal. Aku tak akan mendengar ajaran yang akan segera meninggal. Aku tak akan mendengar ajaran yang indah darinya. Inilah yang menyebabkan kesedihanku." Setelah mengumumkan ramalan ini, Asita memberi hormat kepada bayi agung itu dan meninggalkan istana. Cara pemberian nama. Pada hari kelima setelah kelahirannya sang pangeran, banyak Brahmana yang datang ke istana untuk mengikuti upacara pemberian nama. 8 orang di antara mereka mengamati secara cermat ciri sang bayi untuk meramalkan masa depannya. Setelah menelaahnya, 7 dari mereka mengguncangkan 2 jari. Mereka masing-masing mengindikasikan bahwa sang pangeran akan menjadi Raja Dirja jika ia mewarisi tata ayahnya atau menjadi seorang Buddha jika ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Namun yang termuda dari ke-8 Brahmana itu lebih merasa yakin. Ia mengacuhkan hanya 1 jari untuk meramalkan bahwa sang pangeran pasti akan menjadi seorang Buddha. Sesuai ramalan, sang pangeran diberi nama Siddhartha yang artinya tercapai cita-citanya. Wow, saya baru tahu nih. Ternyata nama Siddhartha itu yang artinya tercapai cita-citanya gitu. Oke, saya baru tahu. Meninggalnya Ratu Mahamaya. Akan tetapi, kebahagiaan atas kelahiran Pangeran Siddhartha segera diikuti kesedihan karena 7 hari kemudian Ratu Maya meninggal dunia. Saudara perempuan Ratu Prajapati mengambil alih tanggung jawab sebagai ibu yang membesarkan pangeran dengan penuh kasih sayang. Ringkasan. Pangeran Siddhartha dilahirkan sekitar 2600 tahun yang lalu dalam keluarga raja suku Sakya. Ayahnya bernama Sudodana dan ibunya bernama Maya. Ia lahir di Taman Lumbini dan dinamai Siddhartha yang berarti yang tercapai cita-citanya. Ratu Maya wafat 7 hari setelah kelahiran Pangeran Siddhartha dan setelah itu Pangeran Siddhartha dipelihara oleh bibinya Prajapati.